Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah. Naiklah Umar, Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid, lalu mengangkat mursyid menurut ilmu mereka, pandangan batinnya. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak diangkat. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang angkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairum minhu, iblis. Maka kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit, siapa ini? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Said Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin, yaitu menuntut ilmu, belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam, ada yang naik, semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Nah, ini tentang masalah tarekat, disebutnya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah SWT. Sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa, dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit. Dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab. Dalam fikih mazhab, saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab itu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima.